Selamat siang, Semana News akan menemani waktu siang Anda bersama saya, Karen Chua. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Baiklah pemirsa, berita kali ini datang dari salah satu narasumber kita yang mengidap kasus HIV. Baiklah, di sana sudah ada salah satu kru kami yang akan mewawancarai langsung salah satu pasien yang mengidap kasus HIV tanpa gejala. Kepada reporter kami, Hani. Baik, terima kasih Karen. Kondisi saat ini tidak terlalu buruk. Sekarang saya berada di daerah yang bisa dibilang banyak orang pengidap penyakit yang belum ada obatnya ini. Di sebelah kanan saya ada Ibu Lilis. Ibu, bagaimana kabarnya? Kamu nanya, kabar aku gimana? Baik Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah, sedikit. Bisa diceritakan sedikit Bu, bagaimana kronologis sehingga Anda bisa mengidap penyakit ini? Ya, jadi begini, saya dan teman saya awalnya mengalami kecelakaan motor. Lalu saya kehilangan banyak darah, sehingga saya membutuhkan transfusi darah yang ternyata pendonor tersebut mengidap kasus HIV tanpa gejala. Jadi bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa Anda mengidap kasus HIV? Jadi ketika saya sakit dan pergi berobat ke dokter, dokter tersebut merasa ada yang janggal dengan kesehatan saya. Dokter tersebut menawarkan untuk mengecek saya lebih lanjut. Saya pun dengan sukarela setuju untuk dicek. Setelah menjalani beberapa tes, akhirnya dokter tersebut menyimpulkan bahwa saya mengidap penyakit HIV tanpa gejala. Terima kasih Bu Lilis, semoga sehat selalu Bu. Terima kasih. Baiklah, kembali ke studio. Baik, terima kasih Hani. Pemirsa, pada tahun 2019, di Indonesia ada sekitar 50.000 kasus HIV, kasus tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Lalu, apa pendapat Dr. Akbar tentang maraknya kasus HIV yang terjadi di Indonesia? Di sana juga sudah ada Linda bersama Dr. Akbar. Bersama reporter kami, Linda. Baik, terima kasih Karen. Berikutnya di samping saya sudah ada Dr. Agil. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Oke, jadi gini dok, sekarang itu kan lagi maraknya penyakit HIV atau AIDS. Kalau boleh tahu HIV atau AIDS itu apa sih dok? Oke, HIV atau Human Immunodeficiency Virus itu adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Sementara ada juga AIDS. AIDS itu adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Lalu apa penyebab HIV atau AIDS itu dok? Kalau boleh tahu. Oke, di negara Indonesia ini banyak sekali penyebarannya, tapi contoh yang paling sering itu disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat menggunakan narkoba. Pak, faktor risiko HIV dan AIDS itu ternyata disebabkan oleh kita sendiri ya dok. Lalu bisakah Dr. Akbar menjelaskan mengenai sekelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi? Ya, tentu saja bisa. Salah satunya orang yang menggunakan narkotika suntik, orang yang melakukan hubungan intim tanpa pengaman seperti kondom, dan juga orang yang terkena infeksi penyakit seksual yang lainnya. Lalu bagaimana pencegahan HIV atau AIDS itu dok? Oke, pencegahannya itu ada banyak sekali. Seperti menggunakan kondom yang baru saat melakukan seks, menghindari berhubungan intim yang lebih dari satu pasangan, bersikap jujur pada pasangan bahwa ia mengalami HIV agar pasangan juga dapat menjalani tes HIV, dan kemudian bisa juga dengan berkhitan atau bersunat. Itu juga dapat mengurangi resiko terkena virus HIV. Lalu kapan harus ke dokter? Bila kamu atau anggota keluarga Anda yang mengalami gejala-gejala HIV, segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan saran dan penanganan yang tepat. Baik, terima kasih dok atas sedikit informasinya. Baik, sama-sama. Itulah sedikit informasi yang diberikan Dr.
Akbar kembali ke studio. Baik, terima kasih Linda. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di edisi kali ini. Saya Karen Chua dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.